warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita kembali lagi ke podcast dakwah KSTV, yang mana di minggu-minggu kemarin kita masih aktif di serial yang membahas tentang bab sejarah dan melanjutkan materi mengenai bab tauhid. Nah, kali ini kita akan kembali lagi, yaitu di podcast dakwah. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali saat ini, Masya Allah. Beliau yaitu Ustadz Wahyu. Nah, Ustadz Wahyu telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz telah menghadiri undangan dari tim KSTV. Nah, nanti kita akan berbiasa Ustadz, berbagi tentang cerita tentang bagaimana hijrahnya dulu Ustadz Wahyu, menceritakan kepada kita semua dan pada teman-teman semuanya untuk nantinya sebagai cerita atau sebagai tempat apa ya istilahnya, berbagi kisah lah. Berbagi kisah. Nah, mungkin kepada Ustadz Wahyu langsung kami persilahkan saja. Dari mulai apa ini? Dari mulai awal ketika apa ya, benar-benar dari nol. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bisa hadir di studio keren dari KSTV ini. Subhanallah. Nggak nyangka loh malah jadi apa namanya pembicara malahan. Biasanya kan cuma nonton di YouTube, cuma ini subhanallah jadi pembicara. Iya. Jadi kalau berbicara masalah awal hijrah itu tahun sekitar 2007 lah. 2007. Iya. Itu awal-awal saya itu mungkin ada masalah yang mungkin Allah itu menjadi titik balik di mana kemudian ada seorang teman namanya Pak Susilo, yang mungkin kalau antum kenal di Semarang itu terkenal, ini tukang cukurnya yang di daerah Pasar Johar Lama. Itu beliau memberikan sebuah pertanyaan, "Mas, antum punya masalah?" gitu. Iya, kalau antum punya masalah mungkin kalau mau cerita, insya Allah saya bisa apa namanya ya minimal untuk berbagi cerita lah. Kemudian saya ceritakan yang saya apa namanya saya keluhkan ketika itu, dan qadarullah ya mungkin karena tidak nyangka juga ya ketika Allah itu memberikan sebuah jawaban dari doa-doa saya yang mungkin simpel ya, yang sering kita baca tiap hari ketika sholat kan, ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan tidak nyangka itu tahun 2007. Jadi saya hidup dari keluarga yang biasa, tidak mengenal agama sama sekali. Bahkan bahasanya saya mau sholat ruda itu tidak bakal dipukul insya Allah. Ya. Terus itu yang kedua juga bukan dari basic pondokan, juga bukan dari basic apa ya yang sangat kental dengan agama. Bahkan saya sekolahnya di perhotelan Mas. Ya bukan dari basic agama sama sekali. Tidak bisa ngaji, tidak bisa, masya Allah lah gitu. Tapi tahun itu kemudian menjadi tahun titik balik. Kemudian beliau memberikan arahan kepada saya untuk ikuti kajian dan sebagainya. Dan yang paling berkesan adalah sampai sekarang itu ketika saya mengikuti kajiannya dari almarhum apa namanya Allah yarham Ustadz Hamim Jailani. Semoga Allah memberikan apa namanya tempat terbaik buat beliau ya. Dan semoga apa yang saya lakukan ini juga bagian dari ganjaran beliau, ya apa namanya bisa menuai hasilnya. Jadi ketika saya di kolam dakwah beliau ketika itu di daerah Begok ya, di Pekojan Tengah kalau nggak salah namanya itu subhanallah ya, baru tahu apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian masya Allah ternyata kalau bahasa itu saya telah murtad jauh-jauh hari ya, gitu kan. Kalau dalam materi beliau itu kan. Tapi subhanallah, saya bukan tipe kalau orang yang kemudian dengar sesuatu langsung lari enggak, tapi malah penasaran. Kemudian akhirnya sampai sekarang Allah masih memberikan kepada saya nikmat untuk istiqomah di dalam dunia dakwah seperti ini. Mungkin itu Mas. Berarti sederhananya dari awal mulanya bertemu dengan seseorang teman itu ya, yang mengantarkan dari perjalanan beliau sampai mendapatkan nikmat hidayah. Iya benar. Padahal kita ketahui tadi yang diceritakan sama beliau tidak punya basic sama sekali, bahkan lulusan perhotelan, terus tidak punya background di dunia dakwah, malah sekarang beliau aktif dalam dunia dakwah. Nah, perlu diketahui juga Ustadz Wahyu ini merupakan salah satu ketua FUIS ya Ustadz. Ya. FUIS itu apa Ustadz? Mungkin banyak dari teman-teman juga belum tahu karena di kota Semarang itu kan juga banyak sekali kan. Nah, untuk FUIS sendiri itu gimana ceritanya Ustadz? Iya, jadi sekitar tahun 2014 itu
ada beberapa dari ormas-ormas di Kota Semarang yang sevisi semisi dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak salah ketika acara akan penolakan acara Syiah di Kota Semarang. Itu kemudian subhanallah terkumpul orang-orang yang sevisi semisi dengan kami, dan untuk mewadahi semua itu perlu wadah kan, maka terbentuklah ketika itu FUIS Forum Umat Islam Semarang, dan saya ditunjuk sebagai ketua atau koordinatornya. Jadi dan dari itu kemudian terkenal bahasanya apa ya, FUIS sudah punya real untuk amar ma'ruf nahi munkar dan juga sosial. Ya kadang kalau kami juga perlu berbagi dengan masyarakat yang mungkin kekurangan dan sebagainya, kadang kami cari donasi untuk supaya masyarakat yang mungkin akan dibantu bisa ada sembako dan sebagainya lah, mungkin itu Mas. Berarti sejauh ini untuk program-program dari FUIS itu kan biasanya kan tadi seperti yang diceritakan ada aksi amar ma'ruf nahi munkar. Untuk program-program yang lain yang biasanya FUIS itu aktif, sekiranya apa itu Ustaz? Iya, jadi memang kami fokuskan FUIS untuk amanar ya, amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi kalau mungkin ada kegiatan yang sosial yang mungkin sifatnya untuk pembinaan, biasanya dihandle oleh ormas yang lain, dan itu kami juga tidak ada masalah. Tapi kalau boleh dibilang lah, FUIS bisa sebagai bumper untuk teman-teman yang mau amanar tapi takut nih. Mau amanar tapi kemudian tidak mau pasang nama ini. Kemudian mau amanar juga tapi mungkin untuk surat kepolisian ya. Itu juga was-was ini ya, kami yang maju. Jadi agar kami memberikan rasa nyaman kepada ormas yang lain bahwa ini aman selama kita dalam track record untuk supaya sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia ini, insya Allah aman, dan boleh dicek lah. Belum pernah sekalipun dalam sejarah FUIS berdiri sampai sekarang ini FUIS itu merusak tempat umum dan sebagainya, itu belum pernah, insya Allah. Berarti FUIS itu gabungan dari berbagai elemen masyarakat Kota Semarang. Sejauh ini kiranya ketika amanar kan pasti ya ada pertentangan atau dari pihak lain mungkin tidak suka, itu kan pasti ada. Pasti. Ya. Adapun untuk kendala-kendala yang biasanya FUIS alami ketika di lapangan itu kira-kira yang paling dirasakan. Iya. Kalau sudah berbicara dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu pasti akan menyinggung banyak hal, ya, banyak elemen, banyak pihak. Jadi semua dakwah itu pasti akan menyinggung, apalagi kok dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kendala yang saya pribadi ini rasakan itu bukan kepada kendala tantangannya bukan, tapi lebih kepada kurang kesadarannya ormas-ormas Islam untuk bersama-sama dalam rangka untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Satu itu. Yang kedua, kita lihat bagaimana kemudian prototipe Kota Semarang itu khususnya dari warganya itu subhanallah. Itu semacam ya kalau bahasa Jawa itu cuek banget itu. Cuek banget. Jadi kalau di tempat-tempat lain kan misalnya ada demo ini terkait apalah, itu Semarang mungkin paling akhir atau mungkin tidak pernah melakukan aksi sama sekali. Jadi saya tuh sempat miris ya dengan keadaan seperti itu yang subhanallah. Dulu ketika ya saya dengan Ustaz Danang ya mudir dari SD Rasolihin itu, ketika pas ada ucapan salah satu perempuan yang menghina jilbab dan juga adzan itu ya. Itu kan saya sama beliau itu sempat klik bahwa kalau Semarang tidak ada aksi sama sekali, bagaimana kemudian ketika kita di hadapan di hari kiamat bertemu dengan Allah, apa yang engkau bela ya ketika ada syariah hijab dihina, adzan dihina. Nah ini kami takut seperti itu lah. Maka kemudian dengan azam beliau dengan kami, yuk Ustadz, kita jalan-jalan bareng, seberapapun yang keluar ayo kita jalan gitu. Jadi intinya adalah di sini kurang sadarnya lah orang-orang Islam itu untuk mau mengambil resiko dalam rangka dakwah amanar ini. Mungkin itu Mas. Berarti ada istilah kalau orang-orang Semarang itu urusan gitu ya. Iya, bener banget, Bah. Bahkan banyak dari masyarakat pun yang cuma berpikir atau istilahnya pokoknya awakku, keluargaku iso mangan, anak bojoku kecukupan, sing yang ada di luar itu nggak ngepikiran sampai sekali gitu, Mas. Oh, iya. Jadi sempat ya ini ya. Ini salah satu bentuk cueknya masyarakat itu ketika pada sholat maghrib di daerah Semarang Utara di depan Masjid Baitul Makmur ketika itu saya masih ingat.
itu ada anak-anak kecil umur sekitar 7 sampai 12 tahun. Kan di situ kan banyak anak-anak. Itu selesai salat maghrib itu ada anak-anak dari ujung kampung itu yang mau ke arah masjid itu sambil bawa rantai, di ujungnya ada ini. Itu loh, gear motor loh, diputer-puter. Itu kan. Sampai kemudian saya bilang dengan bahasa Jawa nih, Nang, pulang. Balik Nang, gitu kan. Dia cuma nengok gini, diam aja. Padahal ketika itu ada jamaah masjid yang melihat. Tapi Masya Allah itu cuek banget. Sampai akhirnya itu motornya tabrakan sedikit. Balik kono lah gitu. Bahasa orang Jawa ini. Pulang sana gitu loh. Jadi akhirnya kemudian mereka mau bubar. Artinya kalau seandainya dari peran masyarakat sendiri itu mau untuk mengambil resiko sedikit lah. Bahasanya ya mungkin dicuekin sama tetangga. Atau mungkin diketingi bahasanya kalau orang Jawa ya. Diketingi ya. Itu lumrah lah, tapi paling tidak kan kampung aman dulu. Coba bayangkan Mas, umur 12 tahun ya dengan anak itu banyaknya bawa gear diputer-puter itu kalau kena kepala kan lumayan gitu kan. Ya, dan itu saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri gitu. Tapi terkadang biasanya di masyarakat itu kan yang sering juga saya lihat Ustaz. Itu kan terkadang masyarakat itu mau menegur itu ya pasti kan banyak cibiran dari masyarakat. Wah, kamu itu kok sok-sok pinter atau sok-sok alim atau wah pokoknya nek urusanmu kan usah cawe-cawe, gak usah ikut-ikutan. Nah itu terkadang bagaimana menyikapi masyarakat ketika kita melihat seperti itu, cara mengedukasinya. Oh iya, yang pertama kalau ini dari saya sendiri ya. Yang pertama pastilah tadi dakwah itu kan pasti menyinggung banyak hal gitu. Yang kedua kalau seandainya ada tetangga yang bilang seperti itu ya satu disenyumi dulu, jangan diambil hati ya. Ya nek bahasa paling gampang itu kita belum pernah terkena ujian dakwah sebagaimana Rasulullah SAW beliau diuji ya, dilempari batu, dilempari kotoran unta itu belum pernah. Jadi kalau saya pribadi masih aman lah. Nek dinesoni tetangga itu masih aman lah gitu. Terus bagaimana cara mengedukasinya supaya supaya warga juga paham. Yang pertama dakwah dengan santun ya, dengan bahasa yang paling terbaik yang bisa kita keluarkan ya. Kita mau ngelarang masalah togel ini jangan dibentang-bentang ya, kadang mereka juga mungkin punya alasan tersendiri lah ya kenapa mereka mau seperti itu. Paling tidak kan kita berikan penjelasan. Satu itu. Yang kedua, untuk supaya kita dekat dengan masyarakat, karena sekarang ini banyak para aktivis yang jauh dengan masyarakat ya gitu. Nek ibaratnya kalau tetangganya sakit tidak dijenguk dan sebagainya. Nah, itu momen yang paling tepat ya. Hari ini mungkin kita menegur dengan kata-kata yang mungkin membuat dia itu sakit hati. Tapi ketika ada masalah, dia butuh apa, kok tiba-tiba yang datang itu bukan orang lain tapi kita. Ya mungkin pas ke rumahnya bawa beras dan sebagainya. Kan manhok sekali ya di hati mereka masing-masing bahwa hari ini orang yang kemudian itu dulu pernah menyakiti hati saya dengan menegur seperti itu orang yang pertama kali datang ke rumah. Kan keren banget ya. Gitulah. Maka bahwa bahasanya para aktivis juga jangan kemudian mengambil hati kemudian hanya karena itu tidak mau berdakwah lagi ya. Lebih bahasanya. Kita tuh lebih enjoy jika kemudian masyarakat itu terwarnai dengan dakwah kita daripada kemudian bahasanya itu dakwah Nabi itu seperti ini. Bagaimana caranya supaya manusia itu sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surga? Jangan gitu kan. Dengan dakwah yang beliau sampaikan. Hanya karena kita sudah sekali ya dengan bahasa yang itu pun dengan bahasa yang kasar ya. Itu kemudian masyarakat antipati. Contoh paling simpel ketika kemudian kita akan menasihati anak-anak yang ketika ke masjid. Itu kan kadang saya melihat itu ada yang mungkin dengan dipukul kepalanya dan sebagainya, dibentak-bentak. Coba bayangkan, kalau anak itu kemudian umur 10 tahun tidak pernah menginjakkan kakinya selama berpuluh-puluh tahun kemudian hanya karena dia masih terngiang di pikirannya, di telinganya bahwa nek aku ke masjid itu dulu masih teringat dengan bapak ini yang takmir ini yang kemudian memukul saya, membentak saya. Akhirnya tidak mau ke masjid. Ya. Paling tidak bilang kepada anaknya, "Nang, bahasa orang Jawa ini ya. Ya, tenang dulu. Kalau sudah selesai sholat, silakan guyon." Gitu loh, silakan guyon. Itu bisa, ya kan? Gitu. Jadi itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Dekat dengan masyarakat, yang beliau yang mereka mungkin butuhkan dan sebagainya agar dakwah ini juga mungkin sampai. Mungkin itu Mas. Ya, jadi
dekat dengan masyarakat itu juga kita harus perlu, karena sejauh apapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, pasti nanti kita kembalinya juga ke rumah kita, yaitu ke masyarakat ya Ustaz. Adapun nanti ketika kita fase penyampaian tadi dakwah, kita sampaikan dengan cara yang terbaik, bahkan nggak cuma baik saja. Nah, terus untuk program-program FUIS kedepannya nanti gimana Ustaz? Kan tadi kan sudah nahi mungkar. Nah, terus program-program selain nahi mungkar mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar itu? Ya, jadi FUIS ini kan gabungan dari ormas ini. Iya. Ya, jadi biasanya dari perwakilan ormas, biasanya para ketua dari beliau-beliau ini kumpul kemudian akan membahas program apa yang akan dilaksanakan di kedepan hari. Dan biasanya FUIS lebih sifatnya aksidental lah. Ya, biasanya ada kasus kayak kemarin nih, kemarin ada boykot produk Prancis ini. Ya, ini juga kemudian FUIS juga ikut andil. Artinya jangan sampai kemudian karena perputaran perjuangan di Indonesia ini kan cepat sekali. Bukan hitungan hari loh, bahkan hitungan jam itu sudah berubah. Dulu ketika masih ingat enggak, ketika ada tolak RUU HIP itu kan kemudian belum berapa lama itu kemudian sudah berubah lagi kan. Artinya kalau kemudian kita tidak membersamai umat, ya itu khawatir kita mau mengambil momen itu sudah kelewat momennya, ya sudah berganti momen yang lain gitu. Jadi kalau ditanyakan program apa yang bahasanya yang akan ke depan, ya kami akan membersamai umat dan akan menunggu bahasanya komando dari para ulama ya gitu. Mungkin itu Mas. Berarti untuk programnya bersifat insidental ketika ada isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan terhadap umat Islam khususnya. Nah, di situ FUIS siap jadi garda terdepan untuk membersamai umat. Ya. Nah, menarik sekali tadi kita sudah membahas mengenai FUIS. Nah, adapun untuk kita sekarang masuk lebih dalam lagi Ustaz. Mengenai kan tadi Ustaz Wahyu sebagai Ustaz. Nah, mungkin kegiatan sehari-harinya kan sibuk mengurus dakwah, sibuk mengurus FUIS. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya, aktivitas di luar itu gimana Ustaz? Yang pertama yang pasti ngantar anak sekolah, itu pasti ya, ngantar anak sama jemput pastinya. Itu terus karena saya aktif di dakwah kesehatan juga, maka saya bergabung di HNI ya, Halal Internasional. Karena saya ambil produknya, kenapa saya ambil produknya? Karena di HNI itu produknya produk yang halal dan juga thayyib. Jadi kalau di Indonesia ini kan standarnya baru halal. Ya baru halal. Padahal kalau kita lihat Al-Qur'an saja, ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lah, hari ini HNI bersama dengan umat akan mengembalikan standarnya ini. Tidak hanya halal tapi juga thayyib gitu loh. Tidak hanya halal juga thayyib, tapi yang memiliki juga muslim sendiri. Mungkin produknya halal ya, tapi kemudian kalau diurut-urut ke atas ternyata produknya milik orang non muslim, kan juga sayang sekali. Satu itu. Yang kedua, saya aktif di dunia tadi kesehatan tibu nabawi, baik terapis bekam maupun ruqyah. Jadi bahkan saya membuka kelas free ya, terbuka bagi siapa saja yang mau belajar gratis kepada saya, datang ke rumah, saya akan ajari gratis untuk kemampuan yang saya miliki gitu loh. Dan selain itu saya juga mengajar semacam SAR ya, atau mungkin PPGD lah. PPGD itu kegawat daruratan. Jadi kalau ada yang pengen, Mas aku pengen belajar ke rumah, belajar apa ini? Belajar cara penanganan korban ketika pas gempa dan sebagainya. Oke, silakan. Saya mampu insyaallah. Gratis Ustaz. Gratis insyaallah. Ya. Gratis. Jadi yang mau ke rumah silakan gitulah. Mungkin dengan ini saya bisa saya kan simpel jadi. Di antara 3 amalan Bani Adam ketika meninggal itu kan semua terputus kecuali 3 amalan kan ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Lah saya mungkin baru 2 yang mampu, anak soleh yang mendoakan, semoga ini amin ya, sama ilmu yang bermanfaat. Harapan saya ketika kemudian saya menyampaikan ilmu ini itu menjadi tabungan saya kelak di hari kiamat, agar orang-orang yang masih mau mempelajari dan juga mensiarkan kembali itu bagian dari aset saya untuk kelak di hari kiamat nanti. Gitu. Jadi bagi para teman-teman nanti kalau yang mau belajar mengenai tibu nabawi tadi, tibu nabawi atau praktek-praktek mengenai kedaruratan Ustaz, bisa nanti silaturahmi ke rumahnya Ustaz Wahyu. Nanti alamatnya nanti di deskripsi aja Ustaz. Cuma anehnya gini Mas.
Kalau orang-orang itu kalau ditawari gratis malah kadang enggak mau. Kadang enggak mau, kemudian cuek. Yang ketiga terkesan tidak percaya. Ya, kadang pancingan itu tak buat pelatihan tapi berbayar. Ujungnya juga nanti mereka dapat kembali baik produk maupun alat bekam biasanya seperti itu. Tapi kalau disuruh free itu malah kadang enggak mau. Itu aneh gitu loh. Orang Semarang itu memang aneh banget itu. Padahal itu biayanya mahal ya Ustaz kalau pelatihan ya Ustaz. Ya minimal di angka 250 lah. Iya. Terus ya mungkin langsung saja ya, tadi kita udah membahas cerita mengenai apa itu Fuis, mengenai kisah dari perjalanan hijrahnya Ustadz Wahyu yang sangat singkat. Nah mungkin kira-kira pesan dan kesan Ustadz, pesan dan kesan kepada kita, pada semua umat Islam yang ada di Indonesia khususnya di kota Semarang ini, apakah kiranya sepatah dua kata Ustadz pesan? Pesannya gimana ya? Saya juga baru belajar agama, jadi belum lama. Kalau dikatakan ulama juga belum ini. Subhanallah. Tapi paling tidak seperti ini. Ya, karena hidup di dunia yang sementara, maka jadilah insan yang terbaik di mata Allah. Jadilah hamba yang terbaik di mata Allah dan jadilah sesuatu yang bisa berguna untuk kaum muslimin. Mungkin itu, Mas. Singkat, padat dan jelas. Nah, pesan dari Ustadz Wahyu. Nah, mungkin itu saja Ustadz. Siap. Untuk podcast dakwah di KSTV yang saat ini yang sangat singkat sekali. Nah, mungkin harapannya nanti ke depan bisa silaturahmi lagi Ustadz. Soal mungkin kalau ada teman-teman tadi yang berkenan untuk silaturahmi bisa langsung ke Ustadz Wahyu ya. Siap. Terbuka untuk umum ya Ustadz. Insyaallah. Ya, terima kasih buat semuanya. Nah, untuk acara-acara di podcast KSTV yang selanjutnya mungkin kita akan kedatangan berbagai macam narasumber dan berbagai serial-serial mengenai program KSTV nanti. Nah, adapun untuk bagi teman-teman yang mau mensupport acara KSTV ini nanti bisa masuk ke sosial busnya KSTV. Nah, nanti dari teman-teman bisa nih memilih mau membantu support di bidang apa. Nah, itu kami persilahkan, monggo yang mau support. Nah, adapun kalau mau jadi langsung di sini untuk menjadi narasumber, nah langsung tulis saja di kolom komentar. Nah, nanti akan kita undang beliau. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ada kenang-kenangan Ustadz. Oh. Ya. Dari ya. Subhanallah. Barakallahu. Ya.